Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Irene, damai sejahtera Kristus limpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh bersyukur kita sudah ada di minggu pertama bulan Oktober. Dan sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan yang mengingatkan kita betapa besar kasih-Nya kepada kita. Amin. Bahwa kita tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan. Minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bagaimana berkat Tuhan itu datang kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran bahwa Allah itu setia dan hadir di tengah-tengah pergumulan umat-Nya. Amin. Allah selalu ada untuk kita. Itu sebabnya mari kita dengan teguh berpegang kepada iman dan pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Mari kita belajar dari satu kisah di Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22, kisah tentang Yakub. Pada waktu Yakub lari dari rumahnya karena takut dibunuh oleh Esau, dia bermimpi di Betel. Mari saya akan membaca satu bagian firman Tuhan ini. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Berbicara mengenai kesetiaan Allah, ya kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, berbicara tentang
rencana Allah yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya di dalam hati, apakah hidupku ini benar-benar ada di dalam kendali Tuhan? Pernah nggak bertanya seperti itu? Apakah benar-benar Tuhan yang berkuasa atas hidupku? Apakah Allah sungguh-sungguh menetapkan langkah-langkah hidupku? Apakah yang dikatakan Paulus berlaku untuk hidupku, bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Saya mengamati bahwa pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu biasanya muncul ketika perjalanan hidup kita itu tidak mudah. Ketika orang mengalami situasi hidupnya tidak baik-baik saja. Tatkala ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, orang bertanya dalam hatinya, apakah Tuhan berkuasa atas hidupku? Apakah Tuhan menjawab doaku? Ketika usaha yang kita lakukan tidak mendatangkan hasil, ada jalan buntu, orang bertanya, apakah Allah mengendalikan hidupku? Tatkala orang mengalami masalah keluarga yang hebat, orang mulai bertanya, apakah Tuhan benar-benar ada dan rencananya baik untuk aku? Pertanyaan itu seringkali muncul. Dan dalam keadaan yang seperti itu Bapak Ibu, seringkali kita merasa seolah-olah Allah itu jauh. Rencananya itu tidak nyata dalam kehidupan kita. Sepertinya yang saya dengar di firman Tuhan, yang saya dengar di pemberitaan-pemberitaan di gereja, hanya teori saja. Buktinya keadaanku tidak baik-baik saja. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari kisah ini. Ya, firman ini mengingatkan kita bahwa apapun keadaan kita, di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, bahkan mungkin saat-saat tergelap dalam hidup kita, di titik terendah dalam kehidupan kita, sesungguhnya Allah itu selalu punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Allah itu selalu setia dan hadir di dalam kehidupan umatnya. Dan bahwa Allah itu setia dan dia berkuasa menggenapkan rencananya dalam kehidupan umatnya. Ini pelajaran yang sangat indah bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempelajari di Alkitab bahwa rencana Allah itu tidak bekerja bergantung pada keadaan kita. Rencana Allah digenapi tidak bergantung kepada kekuatan kita, kepada usaha kita. Tetapi rencana Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Semua karena pekerjaan Tuhan. Semua karena kuasa Tuhan. Dialah yang menggenapkan rencananya. Bahkan saat-saat kita melalui jalan-jalan yang sukar dalam hidup kita. Saat-saat kita merasa kesepian. Seolah-olah tidak ada pertolongan. Sesungguhnya Allah tetap setia dan terus bekerja untuk menggenapkan rencananya. Inilah yang kita pelajari dari kehidupan Yakub, Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal siapa Yakub ini? Yakub anak Ishak. Ya, Yakub, ia adalah seorang pilihan Allah. Dia ditetapkan untuk menerima perjanjian yang telah diberikannya kepada Abraham dan Ishak. Tetapi apa yang kita bayangkan oleh banyak orang, kalau Allah punya rencana atas hidup kita, kalau Allah menetapkan kita sebagai orang pilihannya untuk menerima janji-janji berkat, semuanya akan baik-baik saja. Tidak, Yakub hidupnya tidak sedang baik-baik saja. Di Kejadian pasal 28 ini, Yakub mengalami bahwa perjalanan hidupnya tidak mulus. Pada satu titik tertentu karena kesalahannya sendiri, ia harus lari dari rumahnya karena takut dibunuh oleh kakaknya Esau. Dia harus meninggalkan ayah dan ibunya. Dia harus tinggal di padang gurun dan tidur dengan berbantalkan batu, saudara. Sebelumnya dia adalah anak seorang yang
diberkati oleh Tuhan, mempunyai tenda yang bagus, mempunyai tempat tidur yang nyaman, mempunyai bantal yang nyaman. Tetapi karena kesalahan itu dia mengalami kesukaran yang luar biasa. Tetapi apa yang kita baca dari kisah ini justru dalam kondisi yang sulit seperti itu. Dalam keadaan yang sukar, ada di tengah padang gurun, tidur beralaskan berbantalkan batu, tetapi justru di tempat yang seperti itu, Allah itu berkenan menjumpainya. Allah kembali menyatakan janjinya, dan Allah meneguhkan rencananya, bahwa rencananya itu pasti akan digenapi. Ini hal yang sangat luar biasa. Inilah penghiburan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Jika Allah setia menggenapkan rencananya bagi Yakub, Yakub yang tidak sempurna, Yakub yang punya banyak kelemahan, Yakub yang menipu, Yakub yang menggunakan cara-cara licik untuk mendapatkan keinginannya. Yakinlah, percayalah bahwa dia juga akan setia menggenapkan rencananya bagi kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Di dalam Yesus, Allah pasti menggenapkan rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu sedang dalam pergumulan yang hebat. Mengalami keadaan yang mungkin orang katakan keadaan tergelap. Kita ada di titik terendah. Tetapi sebagai umat ketebusan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yakinlah Allah itu setia. Yakinlah Allah itu hadir. Dan kalau dia menggenapkan rencananya atas Yakub, dia pasti akan menggenapkan rencananya atas saudara dan saya. Amin. Mari, saya akan menunjukkan beberapa hal yang indah melalui ayat-ayat ini. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu. Ternyata rencana Allah bagi umatnya itu sudah ada sejak semula. Allah itu telah menetapkan sejak semula tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu mundur membaca di pasal 25, ya sebelum kita melihat Yakub ada di padang gurun ini, sejak awal sebelum dia dilahirkan oleh ibunya, Allah telah berfirman kepada ibunya bahwa dalam kandungan ibunya ada dua bangsa yang akan menjadi besar. Bahwa yang tua itu akan menjadi hamba bagi adiknya. Ini menunjukkan bahwa Yakub sudah ditetapkan oleh Allah untuk menerima janji perjanjian itu. Janji yang sebelumnya diberikan kepada Abraham dan Ishak. Jadi dia punya tujuan, dia punya arah. Sebelum dia ada di Betel pada waktu itu, yang sebelumnya bernama Luz. Coba baca Kejadian 25 ayat 23. Supaya Bapak Ibu mengenal kisah ini. Kejadian pasal 25 ayat 23. Ya, perhatikan. Firman Tuhan kepadanya, ya. Dua bangsa ada di dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi sekali lagi, kehidupan Yakub bukannya tanpa arah. Allah sudah merencanakan sesuatu yang besar. Dia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Dan bahwa kakaknya akan menjadi hamba bagi Yakub. Bapak Ibu, kalau Allah sudah mempunyai rencana atas hidup kita, artinya kita punya arah dalam hidup ini. Amin. Kita punya tujuan yang jelas. Tetapi apa yang terjadi di pasal yang ke-28? Apakah Yakub sedang duduk di singgasana sebagai pewaris dari berkat Allah itu? Tidak, Bapak Ibu. Apakah Yusuf ia sedang berkuasa dan menerima kehormatan dari kakaknya? Tidak. Apa yang kita lihat? Kita melihat seorang pemuda yang lari dari rumahnya, lari karena ketakutan, lari dengan kehilangan persekutuan dengan orang tuanya.
ia kehilangan rasa amannya, dia kehilangan keluarga, ia tidak tahu kemana harus pergi. Dan malam itu, ia berhenti di satu tempat karena sudah malam. Dia tidak bisa melanjutkan lagi perjalanannya. Mungkin dia sudah terlalu lelah dan ia tidur dengan berbantalkan batu. Apa yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita melihat betapa ironisnya kehidupan Yakub di pasal 28 kitab Kejadian. Janji Allah sudah gagal. Tetapi dari sudut pandang Allah, janji Allah itu tetap berlaku. Amin Bapak Ibu. Karena Allah itu tidak pernah gagal. Sehingga rencana Allah itu tidak pernah gagal. Walaupun seringkali manusia gagal. Seperti Yakub dia gagal. Yakub menggunakan cara-caranya sendiri. Yakub licik, Yakub menipu. Tetapi Allah tidak pernah gagal. Nah lalu apa pelajaran penting bagi kita dari bagian ini? Bahwa perjalanan hidup kita bisa saja penuh dengan kelemahan. Ada banyak kekurangan dalam hidup kita. Ada dosa yang kita lakukan. Bahkan seringkali kita menghadapi jalan buntu dalam hidup ini. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah tetap berdaulat menggenapkan rencananya. Allah tetap memegang kendali. Saya percaya bahwa Yakub sampai di padang gurun itu bukan sebagai satu kebetulan. Bukan sama sekali, tetapi bagian dari rencana Allah. Pai dia di padang gurun itu, Allah sengaja memperhadapkan Yakub dengan situasi yang sangat sulit. Situasi sendirian, tidur di padang belantara, di tengah kegelapan malam, berbantalkan batu. Supaya Yakub sadar bahwa tanpa Allah dia bukan siapa-siapa. Amin Bapak Ibu. Seringkali Allah itu mengizinkan kita menghadapi masa-masa sukar. Supaya kita sadar tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa berhasil. Tanpa Allah kita pasti akan gagal. Bapak Ibu ternyata dari kesukaran yang dihadapi oleh Yakub itu, batu yang keras, yang dingin itu, yang tentunya tidak nyaman. Saudara pernah tidur berbantalkan batu? Saya nggak pernah. Kalau yang pernah, boleh angkat tangan. Bisa berbagi pengalaman. Pasti itu keadaan yang tidak nyaman. Tetapi justru itu menjadi saksi bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu. Amin. Seringkali di masa-masa sukar yang kita hadapi, Allah itu sedang mempersiapkan sesuatu. Allah itu sedang mengerjakan sesuatu. Malam yang gelap di padang gurun itu menjadi tempat, menjadi sarana bagi Allah untuk menyatakan dirinya kepada Yakub. Dan seringkali juga di masa-masa sukar yang kita hadapi, itu tempat di mana Allah mau menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Ini pelajaran yang sangat berharga. Dengan kata lain Bapak Ibu ya, tempat tersulit dalam hidup kita seringkali menjadi titik awal di mana Allah itu menyatakan rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Mari, Allah itu sumber berkat. Amin. Di dalam Yesus Kristus kita bisa menikmati berkat-berkat Allah yang besar. Sekalipun mungkin hari ini ada di antara saudara yang merasa seperti Yakub. Saudara sendirian. Saudara dalam keadaan yang sukar. Saudara dalam ketakutan. Mungkin saudara merasa kehilangan arah. Ingat bahwa Allah sudah punya rencana sejak jauh sebelumnya. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang mendatangkan sukacita besar. Di dalam Efesus pasal 1, Paulus berkata bahwa di dalam Yesus Allah telah menetapkan kita untuk menjadi anak-anaknya yang kekasih. Dia menetapkan kita untuk menjadi orang-orang kudusnya. Dia menetapkan kita untuk mewarisi kerajaan sorga. Dan saya mau mengingatkan bahwa rencana Allah atas hidup kita tidak dapat dihentikan oleh kesalahan kita. Amin Bapak Ibu.
Kita semua punya kelemahan, kita punya kekeliruan, kadang kita berbuat dosa juga. Tetapi kalau Yakub saja Allah setia Bapak Ibu. Apalagi sekali lagi, apalagi kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Perjamuan yang akan kita terima malam hari ini menjadi saksi bahwa saudara telah dikasihi oleh Allah. Bahwa saudara telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Bahwa saudara menjadi milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus percayalah, apapun keadaanmu saat ini. Mungkin kau dalam situasi seperti Yakub, Tuhan tidak pernah gagal. Tetap semangat. Amin Bapak Ibu. Ya, tetap semangat. Yakub yang dalam kesulitan pada waktu itu tidak pernah menduga bahwa ketika dia tertidur di tengah kegelapan malam, Allah menjumpai dia melalui mimpi. Ada tangga yang dibangun di bumi dan ujungnya sampai ke langit. Dan dia mendapatkan janji penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu merasa kecewa melihat kondisi hidup hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah menduga, tapi percayalah bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Amin. Dia setia. Dan dia hadir dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua perhatikan, Allah itu berkenan menyatakan diri kepada umatnya. Ini adalah hal yang sangat indah bagi kita semua. Kita membaca bagaimana di tengah malam yang gelap itu, ketika Yakub tidur dengan batu sebagai bantalnya, Allah bekerja sesuai dengan kehendaknya. Allah bekerja sesuai dengan rencananya. Allah bekerja dengan kasih-Nya yang besar. Kita membaca bagaimana Yakub bermimpi, ia melihat sebuah tangga yang dibangun, ya. Dan ujungnya sampai ke langit. Dan ada malaikat Allah yang turun naik di tangga itu. Dan yang lebih penting daripada mimpi tentang tangga dan malaikat yang naik turun di tangga itu adalah bahwa Allah sendiri berdiri di tangga itu. Berdiri di dekat Yakub dan berfirman kepada Yakub. Amin. Itu hal yang sangat luar biasa. Apa artinya mimpi Yakub? Saya yakin bahwa tangga itu melambangkan hubungan antara bumi dengan langit. Hubungan antara bumi dengan surga. Yakub mungkin berpikir, aku sekarang sendirian. Aku jauh dari papa, aku jauh dari mama. Aku tidak punya lagi sanak famili, aku sendiri, aku lari, aku ketakutan. Tetapi Yakub yang merasa sendiri, Yakub yang merasa tidak punya orang lain, tetapi Allah menunjukkan kepada Yakub bahwa sesungguhnya surga terhubung dengan dirinya. Amin. Surga terhubung dengan hidupnya. Dan bahwa malaikat yang naik turun itu menandakan bahwa Allah itu tidak berdiam diri melihat pergumulan anak-anaknya yang kekasih, orang-orang pilihannya. Ia bekerja, ia mengutus malaikatnya untuk menjaga dan melaksanakan rencananya yang telah ditetapkan bagi umatnya. Ini kabar yang sangat indah. Bapak Ibu yakin hidupmu selalu terhubung dengan sorga? Sekalipun mungkin kita merasa sendiri, percayalah, Allah dekat dengan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Betapa senangnya kita mendengar kebenaran yang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sedang sendiri, lemah, lunglai, merasa ditinggalkan, tapi percayalah, hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya terhibur dengan kebenaran itu. Kadang kita merasa begitu lelah ya dalam berbagai macam tugas, dalam berbagai macam tanggung jawab, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah. Ingat Bapak Ibu, Allah tidak jauh dari kita. Dan yang menarik lagi saudara, di dalam ayat yang
ke 13 dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham nenek moyangnya. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Ishak ayahnya. Bapak Ibu, ini bukan Allah yang asing bagi Yakub, bukan Allah yang baru datang menemui Yakub. Tidak, ini Allah yang sudah berjanji sejak semula kepada Abraham dan meneruskan janji itu kepada Ishak dan dilanjutkan kepada Yakub, dan janji itu tetap berlaku untuk kamu. Wah, ini luar biasa. Dan di tengah-tengah masa yang sukar itu kita membaca bagaimana Allah memberikan janji yang luar biasa bahwa tanah tempat engkau berbaring ini akan menjadi milikmu dan milik keturunanmu. Keturunan akan menjadi sangat banyak seperti debu tanah berkembang ke segala arah, ke utara, selatan, ke timur, ke barat. Dan melalui keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Wow. Saudara senang menerima janji yang seperti itu? Dan ada janji pribadi yang sangat luar biasa. Ya, lihat ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Lihat, Allah itu sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah melupakan kita. Benarlah kata Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 bagian C itu. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Inilah inti dari kasih karunia itu Bapak Ibu. Ya, bahwa Allah itu tetap setia sekalipun kita penuh dengan kelemahan. Amin. Allah itu tetap setia sekalipun kita sering kali gagal seperti yang dialami oleh Yakub. Allah itu tetap setia sekalipun mungkin kita ada di tempat-tempat yang paling sulit dalam hidup kita. Dan kepada Yakub, saya yakin kepada kita semua, Allah juga berjanji, aku akan menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dan itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Ketika dia menyampaikan amanat agung kepada para muridnya. Dan saya yakin janji itu juga untuk kita semua. Bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Allah itu berkenan hadir dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan mari kita perhatikan bahwa sesungguhnya janji tentang berkat itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Sehingga bersama dengan Yesus kita tidak hanya diberkati, kita juga dapat menjadi berkat. Amin. Inilah yang kita rayakan pada kesempatan malam hari ini. Inilah perjamuan Tuhan bahwa Yesus Kristuslah yang menggenapkan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu. Coba kita baca Galatia 3 ayat yang ke-16. Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Di dalam Kristus kita diberkati
Di dalam Kristus kita akan menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Bahkan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-51. Dia menuliskan hal yang sama. Coba kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-51. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-51. Ya, lalu kata Yesus kepadanya, ya, kepada Natanael, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bapak Ibu, tangga yang dilihat oleh Yakub itu adalah lambang dari pribadi Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan ke surga. Amin. Tangga itu adalah Yesus. Dia berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Bapak Ibu percaya bahwa Yesuslah yang menghubungkan kita dengan sorga. Amin. Dialah pengantara kita kepada Bapa. Bersama dengan Yesus kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Allah berkenan hadir dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dia yang telah naik ke surga dan dia telah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Di dalam Yesus ada kehadiran Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya jangan kita hidup berdasarkan perasaan atau berdasarkan logika manusia, tetapi percayalah kepada firman Allah bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu tidak pernah membiarkan kita. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, mungkin ada waktunya kita merasa sendirian dalam hidup ini. Merasa tidak ada seorang pun yang peduli. Jangan pernah lupa, surga selalu terbuka untuk kita. Amin. Ya, Yesus adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dan percayalah bahwa Allah tidak pernah gagal. Janjinya pasti akan digenapi. Manusia boleh mengecewakan kita, tetapi Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu, setiap kita berharap kepada manusia, sering. Tetapi kalau kita mengharapkan Tuhan, yakinlah tak pernah kecewa. Seperti pujian lama itu, tak pernah kecewa mengikut Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Yang kecewa angkat tangan. Lala enggak ada. Berarti sungguh Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Itu yang harus kita syukuri. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya mau menyampaikan tentang pentingnya kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Ya, pentingnya kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kita membaca tentang kesadaran Yakub akan kehadiran Allah. Coba kita baca di ayat yang ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Perhatikan frasa itu. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ini dalam huruf besar semua. Ini bicara tentang Yahweh. Bapa pencipta langit dan bumi. Sesungguhnya Bapa ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Apa yang dapat kita baca di sini Bapak Ibu? Bahwa Allah itu sebenarnya selalu ada bersama-sama dengan umatnya.
Allah itu selalu menyertai Yakub. Allah itu selalu memperhatikan Yakub. Hanya Yakub saja yang tidak sadar kalau Allah itu bersama-sama dengan dia. Ini loh masalah yang sering kali kita hadapi. Yang berubah itu sebenarnya bukanlah kehadiran Allah. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Percaya? Allah itu tidak pernah membiarkan kita. Itu tidak pernah berubah Bapak Ibu. Yang berubah itu kesadaran kita. Nah seringkali Allah itu, bukan seringkali, Allah itu selalu bersama-sama dengan kita, selalu menyertai kita, tetapi seringkali kita lupa bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Ini loh masalah kita. Sehingga kita takut, khawatir, cemas, kan begitu ya. Enggak ada sukacita, enggak ada ketertiban. Karena kita lupa, enggak sadar bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu saya enggak bisa main-main khotbah loh. Karena saya tahu Allah ada bersama-sama dengan kita. Dan Bapak Ibu tidak bisa main-main saat dengar khotbah. Karena Allah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Allah tahu yang Bapak Ibu Saudara pikirkan. Allah tahu ketika saudara lihat WA. Ketika main mobil agent di gereja. Allah tahu loh. Amin. Allah tahu yang saudara pikirkan saat firman diberitakan. Tapi seringkali kita nggak sadar. Ini persoalan. Yang tidak berubah, Allah selalu menyertai kita. Itu pasti karena itu janjinya. Coba kita baca saja Bapak Ibu ya. Ibrani pasal 5 ayat 13. Bagian C. Ya. Sorry, Ibrani 13 maksud saya. Ayat 5. Ya. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin Bapak Ibu. Percaya? Kalau Tuhan mengatakan aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan, artinya dia tidak pernah sama sekali meninggalkan kita. Jadi itu situasi yang tidak pernah berubah. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang menemani, tapi Tuhan selalu menemani kita. Amin. Ya, ini masalah kita loh Bapak Ibu. Bukan Allah yang tidak hadir, tetapi karena kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau terus sadar, terus mengetahui bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Itu akan mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, bahkan mendatangkan rasa hormat, kan begitu ya. Kita tidak akan sembrono kalau kita sadar bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Lihat, Yakub datang ke tempat itu hanya sebagai seorang pelarian. Dia merasa sendiri, dia tidur karena kelelahan, dia merasa tidak ada pertolongan. Tetapi dengan mimpinya itu, dengan perjumpaannya dengan Tuhan, dia mengatakan, sesungguhnya Tuhan ada di sini, tetapi aku sebelumnya tidak mengetahuinya. Mari kita memiliki kesadaran yang sama. Amin Bapak Ibu. Bahwa Allah itu selalu hadir. Kalau kita tidak sadar, seringkali kita merasa ketakutan. Sadari terus bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan kesadaran akan Allah bersama-sama dengan kita
itu selalu akan mendatangkan rasa hormat. Lihat, coba kita baca ayat yang selanjutnya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, lihat ada takut, ini bicara tentang rasa hormat. Ternyata Allah bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan saya, kan seperti itu. Kemudian dia berkata apa? Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Tempat yang tadinya bagi Yusuf hanya padang gurun yang menakutkan. Oleh karena kehadiran Allah, tempat itu menjadi Betel. Amin. Tempat itu menjadi rumah Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Tempat yang tadinya dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi dengan kekecewaan. Tetapi sekarang menjadi pintu gerbang surga. Karena memang Allah hadir di situ. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesukaran yang Bapak Ibu hadapi, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah hadir, Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Jadikan semua tempat di mana engkau berada menjadi tempat kehadiran Allah. Karena memang Dia hadir, amin. Sadari, itu pintu gerbang surga. Lihat, Allah sanggup merubah padang gurun menjadi Betel, menjadi rumahnya. Dia sanggup menjadikan padang gurun menjadi pintu gerbang surga. Dan sekali lagi Bapak Ibu, semuanya itu digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yesuslah bait Allah yang sejati. Coba kita baca Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, maksudnya tubuhnya, ya. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Amin. Kalau Yesus bersama-sama dengan kita, maka kita bersama-sama dengan bait Allah. Amin Bapak Ibu. Dia adalah Allah sendiri juga. Ada kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan Yesuslah pintu menuju kepada keselamatan itu. Kalau Yakub melihat pintu gerbang surga, Yesuslah pintu menuju keselamatan kekal. Amin. Coba lihat Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Melalui Yesuslah Bapak Ibu, kita dapat masuk ke dalam hadirat Allah. Apa yang Yakub lihat dalam mimpinya, sekarang kita alami di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Di saat-saat kesendirian saudara, di saat-saat pergumulan saudara, saudara memiliki Yesus. Dialah tangga yang menghubungkan kita dengan surga. Yang menghubungkan kita dengan tahta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dialah pintu gerbang surga, dialah pintu menuju kehidupan yang kekal. Dan melalui Yesus kita akan keluar masuk dan menemukan berkat. Amin. Lalu apa yang akan kita khawatirkan? Tidak ada. Yesuslah jawaban, Dia yang telah mati memikul dosa-dosa kita. Pintu gerbang itu. Mari Bapak Ibu, sadarilah bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kondisi yang sesulit apapun, Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Dan kalau saudara sadar bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita, milikilah rasa gentar, milikilah rasa takut dan hormat di hadapan Allah. Seperti Yakub, betapa dahsyatnya tempat ini. Dahsyat karena apa?
karena Allah ada di situ. Amin. Mari kita menghormati ibadah-ibadah kita. Betapa dahsyatnya ibadah kita malam hari ini. Sebab Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita sadar, nggak ada yang di gereja selengean, saudara ya. Nggak ada yang di gereja main-main. Karena kita sadar Allah hadir. Betapa dahsyatnya tempat ini. Sebab kalau Allah bersama-sama dengan kita, artinya ada hadiratnya yang menuntut kekudusan, yang menuntut hidup yang benar di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, hidup kita, rumah kita, dimanapun kita tinggal, bisa menjadi battle, bisa menjadi rumah Allah, bisa menjadi pintu gerbang menuju ke tahta kasih karunia Allah. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Yesus. Amin. Respon kehadiran Allah dengan komitmen. Oh, haleluya. Coba kita baca lagi Bapak Ibu ya. Kita lihat di ayat berapa itu? Kejadian pasal 28. Coba kita lihat di ayat yang ke-16 lagi. Ya, ketika Yakub bangun tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan, perhatikan, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz, dan bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Ini bicara tentang respon yang benar kepada Allah Bapak Ibu. Ada respon yang benar. Perhatikan, batu yang tadinya lambang penderitaan, kini menjadi lambang peringatan akan kehadiran Allah dalam hidupnya. Amin. Itu sungguh luar biasa. Wow, Tuhan itu mengubah situasi hidup kita. Apa yang tadinya menyakitkan, apa yang tadinya tidak nyaman, tetapi bisa dipakai Tuhan menjadi altar doa dan penyembahan kita. Amin. Kadang masalah sakit penyakit bisa menjadi altar untuk tempat kita berdoa. Masalah ekonomi, masalah keluarga menjadi tempat penyembahan kepada Allah. Dan Yakub menamai tempat itu Betel, artinya rumah Allah. Saudara, di rumah Allah tidak ada ketakutan, ada hadirat Allah, ada berkat. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, Yakub juga membuat nazar. Jika Allah menyertai aku, jika Allah melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan mengembalikan aku, ya, maka aku akan menjadikan dia sebagai Allahku. Batu yang kudirikan ini akan menjadi rumah Allah, dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dengan kata lain Bapak Ibu,
Yakub belajar merespon kehadiran Allah dengan komitmen iman. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, hidup kita pasti tidak akan sama lagi. Yakub hidupnya tidak sama lagi. Sebelumnya dia hidup tanpa komitmen loh ya. Tetapi setelah melihat Allah dan menerima janjinya, aku akan mendirikan tugu peringatan. Aku akan menyembah Dia. Tempat ini akan menjadi rumah Allah. Dan aku akan memberikan 1/10 dari semua yang diberikan kepadaku. Ini bicara soal komitmen iman. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Sebelum saya melayani, hidup saya tidak seperti sekarang ini. Tapi sejak saya mengalami kasih karunia Allah, sejak kasih-Nya menyentuh hati saya, mengubah hidup saya punya komitmen sampai hari ini. Saudara, kita tidak bisa tidak, kita harus merespon kehadiran Allah dengan komitmen yang tepat. Amin. Mari, ini mengajar kita. Ketika kita mengalami hadirat Allah, jangan biarkan itu menjadi semacam kenangan rohani. Jangan. Biarlah itu merubah arah kehidupan kita. Saudara, kalau saya tidak punya komitmen, saya tidak tahu mau jadi apa ya. Saya pernah ceritakan, saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang pendeta. Bahkan saya pernah membenci pendeta karena saya pernah sakit hati sama pendeta. Tapi perjumpaan dengan Allah merubah arah hidup saya. Saya menjadi seperti sekarang karena kehadiran Allah mengubah arah hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan menjadi sama seperti sebelum berjumpa dengan Yesus. Ingat, hadirat Allah itu menuntut respon. Pertama-tama rasa hormat. Perjumpaan dengan Allah menuntut yang namanya penyembahan. Perjumpaan dengan Allah menuntut yang namanya ibadah. Perjumpaan dengan Allah menuntut yang namanya persembahan hidup kita. Makanya Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jangan hanya menjadi momen perjumpaan sebagai kenangan saja. Mari Bapak Ibu, jadikan pengalaman bersama dengan Tuhan menjadi perubahan arah hidup kita. Semakin mendekat kepada Allah. Bangun tugu iman, bangun peringatan, bangun komitmen. Bahwa kita mau taat kepada Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Dan kita mau menyembah Dia seumur hidup kita. Amin. Amin. Ini adalah hal yang sangat penting. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Allah itu adalah Allah yang setia. Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Kalau Allah punya rencana atas Yakub, kalau Allah hadir dalam kehidupan Yakub, yang membuat Yakub sadar akan kehadiran Allah dan punya komitmen untuk Allahnya, maka di dalam Kristus Yesus percayalah Allah setia sama kita. Allah telah ada bersama-sama dengan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Bangun kesadaran setiap hari bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan perjamuan Tuhan yang sebentar kita akan nikmati, itu selalu menyadarkan kita bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bahwa kita dikasihi dan kita bisa yakin bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali tidak pernah membiarkan kita, dan jadikan kasih Allah ini menjadi komitmen untuk kita menyembah Dia, untuk kita mengasihi Dia, untuk kita berkomitmen mengikut Yesus setiap hari, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.